Yang paling utama adalah bicara yang hak di depan pemimpin yang zalim. Karena resikonya adalah nyawa. Apabila perempuan itu hamil seorang anak, dan suaminya redha kepada dia, maka dia mendapatkan pahala orang yang puasa dan berdiri sepanjang malam fisabilillah setiap harinya selama dia hamil itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khairi ajma'in. Ya Fattahu ya Alim, ya Razzaqu ya Karim. Iftah alaina futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma amin. Lanjut. Haula fisabilillah, mereka-mereka yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga, yang keempat sekarang. Yaitu kalimatul haqqin 'inda sultanin jair. Orang yang menyampaikan kalimat yang hak di depan pemimpin yang zalim, maka dia dihitung fisabilillah. Kalau seandainya dia meninggal dalam menyampaikan yang hak tadi di depan pemimpin yang zalim, maka dia dianggap mati syahid jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Abi Umamah wa Tariq bin Syihab radhiyallahu anhum qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalul jihadi kalimatu haqqin 'inda sultanin jair aw amirin jair, rawahu Ibnu Majah wa Ahmad at-Tabrani wal Baihaqi wan Nasa'i. Wal muradu bisultan man lahu salatah wa qahar. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abi Umamah Tariq bin Syihab radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jihad yang paling afdal adalah menyampaikan kalimat yang hak di depan pemimpin atau penguasa yang zalim. Jihad yang paling afdal. Jadi dikatakan oleh Rasulullah, ini jihad yang paling afdal. Yang paling utama adalah bicara yang hak di depan pemimpin yang zalim. Karena resikonya adalah nyawa. Resikonya adalah nyawa. Kita tahu nih pimpinan zalim ini. Nah, kemudian kita sampaikan yang hak, yang bertentangan mungkin dengan program-program dia ataupun pendapat dia, maka kita berisiko dipenjara atau disiksa atau dibunuh. Tapi itu merupakan jihad yang paling afdal. Seandainya kita meninggal pun demi menyampaikan yang hak itu, maka kita dihitung syahid fi sabilillah. Sedikit orang yang mampu untuk bicara yang hak depan pemimpin, Pak. Kalau di belakang banyak, apalagi di medsos. Di medsos pintar semua dakwah. Tapi kalau di depan, sedikit. Dan langka nih, karena ini langka, amalan yang berat, maka disebut afdhalul jihad. Afdalnya jihad. Ingat ya, bahwa kita mengatakan yang hak, menyampaikan yang hak itu bukan berarti kita harus kasar. Bedakan antara kasar, mengejek, menghina, merendahkan dengan menyampaikan yang hak. Jadi
bukan berarti menyampaikan hak itu kasar. Salah itu. Atau mengejek penguasa, merendahkan penguasa. Enggak. Uslub dakwah para nabi, cara dakwah para nabi adalah mereka menyampaikan perkara yang hak, ini dakwah tauhid ini, menyampaikan kalimat hak dengan bahasa yang paling lembut, sehingga tidak menyakiti siapapun. Ini ciri-ciri dakwah Nabi, Pak, ya. Allah Ta'ala mengirim Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam berdua ini untuk berdakwah kepada Fir'aun, raja yang zalim, ya. Mungkin sampai sekarang dan mungkin juga sampai hari kiamat nanti, saya rasa tidak ada raja yang lebih zalim dari Fir'aun. Mengapa saya katakan demikian? Karena kalau membunuh orang besar, kalau ada kebijakan pemerintah, penguasa, semua yang bertato harus dibunuh. Mungkin wajar-wajar aja enggak? Ya. Semua yang mengejek pemerintah, tak sesuai pendapat dengan pemerintah, melawan pemerintah, dibunuh. Mungkin wajar, ingat. Ini Fir'aun menginstruksikan membunuh semua bayi yang lahir. Semua bayi yang lahir dari kalangan Bani Israel semua harus dibunuh. Ya, belum ada kebijakan pemerintah sebelum dia dan setelah beliau. Sampai hari ini, sezalim-zalimnya pemimpin, nggak ada yang menyuruh membunuh bayi yang baru lahir. Seluruhnya, laki-laki dan perempuan semua dibunuh. Awal-awalnya gitu. Setelah banyak yang dibunuh, maka ada usulan, wahai Fir'aun, kalau kita bunuh semuanya, ya perempuan dan laki-laki, nanti kita kehabisan budak. Karena mereka ini, ya, adalah budak-budak kita. Biarkan mereka berkembang biak untuk menjadi pembantu-pembantu kita, khadim kita, budak-budak kita. Nah, jadi bagaimana? Nah, diselang-seling. Tahun ini, yang lahir tahun ini dibunuh. Yang lahir tahun depan dibiarkan. Per tahun dibuat. Awalnya setiap tahun, sekarang per tahun. Jadi setahun dibunuh, tahun depan dibiarkan hidup. Yang lahir tahun berikutnya lagi dibunuh semuanya. Itu, ya, kira-kira ada nggak raja yang zalim seperti itu, Pak? Yang luar biasa zalimnya, ya. Luar biasa zalimnya. Nah, tapi Allah memerintahkan Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam untuk datang pada Fir'aun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Allah perintahkan, berkatalah kalian berdua kepada dia Fir'aun dengan qawlan layyina, ucapan yang lembut. Ya. Jadi menyampaikan kalimat yang hak enggak harus kasar. Sampaikan nih. Dakwanya Nabi Ibrahim kepada Namrud. Namrud juga raja yang zalim, pimpinan yang zalim, Namrud, ya. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwah kepada Namrud dengan kalimat yang hak dan yang lembut, tanpa menyampaikan perkara hak, hujah-hujahnya, tanpa merendahkan orang itu, tanpa kita menyakiti hatinya atau menyinggung pribadinya. Fir'aun ngomong kepada Musa, wahai Musa, kau ini gila. Ini Rasul yang diutus pada kalian nih, nama Majnun, Rasul ini gila. Wahai Fir'aun menyerang pribadi Musa. Tapi tetap Musa alaihissalam, apa jawabannya? Tak pernah menyerang pribadi Fir'aun. Ya. Tuhan kamu dan Tuhan Bapak kamu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya wahai Fir'aun, kau sekarang mengatakan kamu adalah Tuhan, sekarang siapa Tuhan Bapak kamu? Kan ketika Bapak kamu hidup, kamu belum lahir. Masa Tuhan belum lahir? Masa Tuhan belum lahir? Itu logikanya. Jadi Tuhan saya adalah Tuhannya kamu dan Tuhan Bapaknya kamu. Dan Tuhan datuk nenek moyang kamu. Ya. Masih lagi diejek Nabi Musa alaihissalam, ya. Kalau kau seandainya tidak ikut aku, wahai Musa, maka saya akan salib kamu, ya. Akan dipaku kamu dengan disilang
potong tangan kamu, kaki kamu dengan silang. Wahai Fir'aun, Tuhan saya adalah Tuhan, ya, Tuhannya langit, Tuhannya bumi. Yang menciptakan langit, menciptakan bumi. Itu saja dakwah Nabi Musa. Ya, jadi tidak pernah menceng, ya. Itu ya dakwah tauhid. Masya Allah, hebat ya. Allah Subhanahu Wa Taala kisahkan dalam Al-Quran, kisah para nabi ini untuk pelajaran bagi kita bahwa dakwah kepada pemimpin bukan dengan cara mengejek. Ya mungkin kita cara dakwahnya lain-lain ya, cara dakwah kita beda-beda. Tapi saya menyampaikan ini adalah kitab para ulama, dakwah kepada pemimpin adalah dengan cara yang lembut, tegas, ya, yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Jangan dicampur adukkan. Jangan kita lemah di sini. Sampaikan yang benar, tapi tidak harus mengejek. Tidak harus merendahkan. Bukan dengan kata yang kasar. Itu uslub dan cara dakwanya para nabi. Dakwah kepada para raja, pada para pemimpin ini, ya, dengan menggunakan bahasa yang paling halus harusnya, ya, karena mereka sensitif, sifatnya mereka ini sensitif, ya. Yang mungkin pernah saya sampaikan di sini kan, ada seorang raja bermimpi, ya, seorang raja bermimpi giginya tanggal semua, ompong ini ya, giginya tanggal semua. Maka dia panggil ahli takbir mimpi. Dia tanya, apa arti mimpiku ini? Dalam kitab, kalau kita mimpi gigi kita tanggal, itu berarti akan ada yang mati dari keluarga kita. Akan ada yang mati dari keluarga kita. Maka kata orang ini, wahai raja, itu bertanda artinya semua keluarga raja mati semua. Semua keluarga raja akan mati semua. Mendengar ini marah raja nih. Kau nakut-nakutin aku ya katanya. Maka dia dihukum. Padahal dia benar kan? Nampakkan yang hak ini. Tapi menyinggung raja dengan perkataan dia nih. Panggil lagi yang lain. Seorang ulama ahli takbir mimpi datang. Apa arti mimpi itu ini? Aku mimpi semua gigiku tanggal. Maka kata ulama ini, itu artinya umurmu paling panjang di antara keluarga kamu. Apa artinya? Umur raja paling panjang di antara semua keluarga raja. Ah, ini baru bagus nih. Padahal sama artinya. Kalau umur paling panjang berarti dia mendapati kematian semua keluarganya, enggak? Nah, cuman dia dioles dengan bahasa begitu halus. Adalah artinya sama kan? Artinya sama. Maka kalau kita mau dakwah kepada pemimpin ini bukan dengan bahasa perintah. Ya. Misalnya kalau kita dakwah sama anak santri yang kakaknya, saya waktu masjid. Ya, kita dengan bahasa perintah. Dengan bahasa perintah. Ya. Buat baik ya, sedekah ya. Wajar dengan itu dakwah atau ajakan. Tapi kalau kita ingin mengajak mendakwah pemimpin, apa caranya? Dengan bahasa fi'il madi. Fi'il madi itu perbuatan yang sudah dibuat. Ya, kita menggunakan bahasa fi'il madi, bukan fi'il amar, bukan perintah, tapi fi'il madi itu perbuatan yang sudah pernah dibuat. Misal kalau kita ngomong salat zuhur, salat isya berjamaah, itu perintah. Ya. Nanti adik salat isya berjamaah, itu fi'il mudhari akan dibuat. Nanti adik ke masjid salat isya, itu fi'il mudhari akan dibuat. Tapi kalau kita ngomong sama pemimpin, jangan gunakan fi'il madi. Tuan, Bapak yang mulia atau hormat, Bapak sudah mengatur rakyat dengan adil. Bapak sudah berlaku lemah lembut terhadap rakyat. Bapak telah menyelesaikan
masalah rakyat dengan hikmah dan bijaksana. Maksudnya, nampaknya memuji dia kan, tapi isinya apa? Menyuruh dia untuk berlaku adil, menyuruh dia untuk menyelesaikan. Kita ingin Bapak harusnya adil, tapi jangan menggunakan bahasa perintah, tapi menggunakan bahasa seolah-olah dia sudah buat. Bapak sudah berlaku adil, Bapak sudah memikirkan rakyat, Bapak sudah menaikkan ekonomi rakyat, Bapak sudah membuat masyarakat nyaman. Apa artinya itu? Bukan sudah buat dia. Artinya apa? Kita mengajak dia, meminta dia untuk berlaku seperti itu. Ini saya dapatkan dari ulama dari Madinah. Jadi dia mengatakan cara kita dakwah pada pemimpin bukan dengan bahasa perintah, tapi bahasa pemberi kabar, Jadi dia mendengarkan, alhamdulillah, aku sudah buat. Tapi nanti dia mikir, apa yang orang ngomong aku belum buat lagi. Nah, aku akan buat ya. Aku akan buat ini. Orang ini muji aku, tapi aku merasa belum pernah buat. Nah, aku akan buat. Bapak sudah membaguskan jalan-jalan rakyat. Pasti belum ada nih. Nah, kan. Pasti belum ada nih kan. Ah, dia kan buat ini. Ya, Pak ya. Jadi caranya itu lain. Bukan dengan diejek-ejek, ya dihina-hina, dikorek-korek aibnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Bahkan kita nih diperintahkan untuk mendoakan pemimpin, doa yang baik. Ya. Kemarin kami ngaji di Selincah di Nur Iman, Gado, Imam Nawawi menuliskan doa-doa untuk pemimpin. Kalau kita khatam Quran, kita disunahkan doa yang mustajab atau doa ketika khatam Quran. Dan di antara doanya itu doakan pimpinan kamu dengan kebaikan. Masya Allah. Ya. Ketika khatib Jumat itu juga dianjurkan doa. Ketika khutbah yang kedua itu disisipkan doa untuk pemimpin. Doa kebaikan. Semoga Allah SWT bimbing mereka, Allah tuntun mereka kepada kebaikan, Allah gunakan mereka untuk amar ma'ruf, Allah gunakan mereka untuk nahi mungkar, Allah jadikan dengan sebab mereka Islam menjadi naik. Ya. Allah tuntun mereka. Masya Allah. Nah, dia yang pertama. Kemudian yang berikutnya yang disebut fisabilillah dan dianggap fisabilillah adalah perempuan yang hamil. An Salamah Khadimah As-Sayyid Ibrahim ibn Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama tarda anna idza kanat hamilan min zawjiha biwaladin wa huwa anha radin anna laha mithla ajri as-sa'ib al-qa'im fi sabilillah wa idza asabaha talq lam ya'lam ahlu samai wal ardi ma ufiya laha min qurrati a'yun fa idza wada'at lam yakhruj min labaniha jar'atun wa lam yamussu min tadiha massah illa kana laha bi kulli jar'atin bi kulli massatin hasanatun fa in asharaha lailatan kana laha mithla ajri 70 raqabatan ta'tiku fi sabilillah salamah tujrina man a'ni bihadza al-mumtani'at as-salihat al-muti'at li azwajihinna allawati la yakfurna al-ashir. Rawal Hasan Ibnu Sufyan wa Tayalisi Ibnu Asakir. Dari Sayyidah Salamah. Salamah ini adalah perempuan yang mengasuh anak Nabi yang namanya Ibrahim. Seingat Pak, berapa anak Nabi SAW? Anak Nabi ada 7. Berapa anak Nabi? 7. 6 dari Sayyidah Khadijah, 1 dari Maria Al-Qibtiyah. 6 dari Ibunda Khadijah, 1 dari Maria Al-Qibtiyah. Nah, siapa namanya dari Maria Al-Qibtiyah ini? Nama anak Nabi Ibrahim. Ya, Ibrahim. Ibrahim ini ketika dia baru lahir, diasuh, ya, babysitternya adalah Salamah namanya. Salamah ini pengasuh Ibrahim ketika masih kecil, masih bayi. Maka Nabi SAW bersabda kepada Salamah ini, wahai Salamah, kamu tahu enggak? Ya, perempuan itu apabila dia hamil dari suaminya, bukan hamil karena zina, hamil karena pernikahan yang sah.
apabila perempuan itu hamil seorang anak, dan suaminya redha kepada dia, maka dia mendapatkan pahala orang yang puasa dan berdiri sepanjang malam fisabilillah setiap harinya, selama dia hamil itu, Pak. Setiap harinya dapat pahala berpuasa dan orang yang berdiri sepanjang malam fisabilillah di jalan Allah. Besar pahalanya, Pak, ya. Masya Allah. Apabila dia keguguran, hamil kemudian keguguran, dia merasakan sakit, ya, seperti melahirkan tapi tidak lahir, keguguran, maka pahalanya tidak ada yang mengetahui pahala yang Allah siapkan untuk dia, baik penduduk bumi atau penduduk langit. Malaikat di langit pun tidak tahu pahala yang Allah siapkan untuk dia yang akan menyejukkan mata dia nanti. Begitu besar pahala yang Allah berikan pada perempuan yang keguguran. Nah, ini kalau kita, ya, punya keluarga keguguran, punya tetangga keguguran, kasih nih Pak di sini, biar dia terhibur, ya. Memang sedih tapi ingat pahala yang Allah siapkan min qurrati a'yun, yang menyejukkan mata dia nanti enggak bisa dibayangkan. Bahkan penduduk langit pun enggak tahu besarnya pahala itu. Dan apabila dia melahirkan, ya, lahir dari gugur, ini enggak hamil dan melahirkan, maka apa? Setiap satu tetes dari air susunya dan satu tetes yang dihirup oleh anaknya dari puting susunya itu, per tetesnya Allah Subhanahu wa taala berikan satu kebaikan untuk ibu itu. Dapat satu pahala. Setiap satu tetes dari air susunya yang keluar atau tetes yang diminum oleh anaknya dari air susunya, maka dihitung satu pahala. Allah, ya. Dan apabila dia terjaga di malam hari gara-gara anaknya nangis, kan sering kan ibu kalau baru lahirkan pasti jaga malam dia, maka dia diberikan pahala seperti memerdekakan 70 hamba sahaya fisabilillah. Terjaga di malam hari, tersentak di malam hari karena anaknya nangis, maka pahalanya memerdekakan 70.000 hamba sahaya fisabilillah. Selama, kau tahu nggak kata Nabi? Siapa yang aku maksud itu? Mereka adalah perempuan yang al-mumtani'at, yang menghalangi, menjaga dirinya dari laki-laki lain. Jadi yang bukan perempuan yang mudah digoda oleh laki-laki. Ingat. Kadang-kadang ibu-ibu ini waktu masa mudanya atau gadis jual mahal, ingat. Payah laki-laki dekatin dia. Tapi setelah menikah, kayak murahnya kayaknya. Ya, salaman dengan laki-laki semuanya salaman, cipika-cipiki lagi. Ya, dulu kalau belum nikah pakai jebrok terus. Setelah nikah lah punya anak, ringan be dia buka rambut orang. Nah, dia enggak muntaniat nih. Dia tidak muntaniat. Apa arti muntaniat? Dia tetap menjaga syariat. Menjaga syariat, enggak mudah, enggak murahan perempuan tadi. Mahal. As-salihat, dia orang perempuan yang salehah. Al-muti'at, yang taat kepada suaminya. Yang taat kepada suaminya. Allawati la yakfurnal ashir, yaitu perempuan-perempuan yang tidak kufur kepada suaminya. Artinya apa tidak kufur? Tidak durhaka kepada suaminya. Ya. Kata Nabi SAW dalam satu hadis, Ra'aitu aktsara ahli nar an-nisa. Aku melihat kebanyakan penduduk neraka dari golongan perempuan. Maka ditanya, ya Rasulullah, mengapa mereka yang lebih banyak masuk neraka? Ada dua sifat. Dikatratihinna al-la'nah. Karena mereka banyak melaknat. Perempuan itu banyak melaknat. Dikit-dikit melaknat. Dikit-dikit ngomong buruk. Dikit-dikit doa buruk. Ya. Suka melaknat. Yang kedua, wa kufrihinnal ashir, karena mereka tidak syukur, tak terima kasih kepada suaminya. Kufur pada suaminya. Di antara contoh mereka enggak terima kasih, mudah melupakan kebaikan suami, bagaimana? Idza ahsanta ilaihinna dahran, kalau engkau berbuat baik pada salah seorang mereka, kepada istri-istri kamu tuh sepanjang masa kau buat baik terus, tak pernah berbuat buruk.
Sekali kamu berbuat buruk, maka dengan sekali itu semua kebaikan kamu akan lupa dia. Maka dia akan mudah mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qattu. Aku tak pernah melihat dari kamu nih wahai suamiku satu pun kebaikan. Begitu mudah dia melupakan kebaikan suaminya gara-gara satu kesalahannya. Nah, itu kenapa? Karena perempuan banyak enggak syukur dengan suaminya. Banyak enggak terima kasih dengan suaminya. Kata Nabi, jadi perempuan seperti itulah yang akan mendapatkan fadilah-fadilah ini. Jadi perempuan yang hamil dalam hadis lain, apabila perempuan itu hamil dan meninggal dunia, maka dia akan mendapatkan pahala syahid. Maka apa disebut tadi? Syahid fil akhirah. Di akhirat mendapatkan pahala syahid, walaupun di dunia mayatnya diselenggarakan sesuai dengan syariat. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Sekarang pertanyaannya Pak, kalau perempuan hamil meninggal dunia, ya, anaknya dalam perut bagaimana? Ini fikih. Seandainya kata dokter ahli, anak dalam perutnya masih diharapkan bisa hidup, maka perutnya dibelah, dioperasi demi menyelamatkan nyawa anak ini. Seandainya dalam ilmu kedokteran ahli mengatakan bahwa anaknya sudah mati, maka enggak perlu lagi dibelah. Gitu ya. Oke. Sekarang kalau perempuan itu sama anaknya meninggal dunia. Anak pun meninggal dunia dalam perut. Anak itu kalau di perut posisinya adalah mukanya menghadap punggung ibunya. Jadi punggungnya ke depan, mukanya ke belakang, menghadap ibunya. Jadi kalau ibunya gini, ibunya anaknya di perut gini, ya menghadap ibunya. Kalau ibunya Muslim, Islam, maka tetap dikuburkan ibunya menghadap kiblat. Ibunya menghadap kiblat. Paham ya? Ibunya dibaringkan menghadap kiblat. Tapi kalau ibunya non-Muslim, ibunya kafir, maka kata ulama, untuk orang yang seperti ini, kalau perempuan perkafir hamil dan meninggal dunia, maka cara penguburannya adalah ibunya membelakangi kiblat. Karena apa? Karena anak dalam perutnya itu Islam. Anak dalam perutnya itu dihukumi Islam, fitrah. Maka orang Islam menghadap kiblat. Kalau ibunya menghadap kiblat, berarti anaknya menghadap kiblat. Betul enggak, Pak? Kalau ibunya menghadap kiblat, berarti anaknya menghadap kiblat. Jadi untuk wanita kafir, kalau kita tinggal di negeri Islam, maka hukumnya adalah wanita kafir hamil meninggal dunia, maka dikuburkan membelakangi kiblat. Karena anak dalam perutnya menghadap kiblat. Itu masalah fikihnya, Pak ya. Kalau masalah fadilahnya, perempuan hamil belum meninggal dunia akan mendapatkan pahala syahid fi sabilillah. Kemudian berikutnya, sawabu shalah wa siyam, pahala salat dan puasa. Dari Sayyidina Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum masih salah ani. Terlewat satu ya. Yang berikutnya adalah rasa cemburu kaum wanita kepada suaminya. Dan jihad bagi laki-laki. Insyaallah. Dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala katabal ghairata 'ala nisa wal jihada 'ala rijal faman sabara minhunna imanan wa ihtisaban kana laha mithlu ajri syahid. Rawahu Tabrani. Dengan sanad yang hasan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menetapkan cemburu, rasa cemburu ke atas kaum perempuan pada wanita. Ya. Maka wanita ini lebih sensitif Pak cemburunya. Lebih besar cemburunya ketimbang kita laki-laki. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan rasa cemburu bagi kaum wanita, dan sebagaimana Allah menetapkan mewajibkan jihad bagi laki-laki. Jadi laki-laki berjihad, wanita apa jihadnya?
melawan rasa cemburunya itu. Laki-laki jihadnya melawan musuh, melawan musuh. Jihadnya perempuan apa? Melawan rasa cemburunya kepada apa udah bahasa Indonesia itu? Kalau istri kedua, madunya tuh. Ya kalau suami itu memiliki lebih dari satu istri, ini tepatnya untuk suami yang memiliki lebih dari satu istri. Nah, jadi istri kita tuh jihadnya apa jihadnya? Melawan rasa cemburu kepada suaminya terhadap madunya. Oh, itu jihad besar tuh, jihad besar. Kalau apa mungkin mampu ngangkat pedang, mampu perang, mampu lawan musuh, ya biarlah mati tak apa. Nah, kalau ibu-ibu berat itu Pak, ya. Rasa itu berat itu. Maka kata Allah, kata Nabi, jihadnya laki-laki adalah angkat pedang, perang lawan musuh. Tapi jihadnya perempuan tak disuruh jihad, angkat pedang. Perempuan tak disuruh berperang. Tapi apa jihad perempuan? Melawan rasa cemburu di hati. Masya Allah. Berat ya. Maka kata Nabi, barang siapa yang sabar di kalangan mereka, dari kaum perempuan, dengan iman dan ihtisab mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan pahala syahid. Wah, ini Pak Serang dengar hadis ini enggak? Bersapa kamu ibu-ibu yang sabar dengan iman dan ihtisab, maka akan mendapatkan ajru syahid, pahala syahid. Masya Allah. Luar biasa ya. Berat melawan hati ini. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kaum wanita kita enggak boleh menentang tentang ketetapan ini. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah perempuan yang kalian senangi 2, 3 atau 4. Kalau kalian enggak bisa berlaku adil, wahidah, maka satu saja. Ingat. Jadi ya perintah syariat ya. Ini ada dalam syariat, izinnya untuk menikah lebih dari satu. Poligami ini dalam syariat, diatur dalam syariat. Maka kita nggak boleh, perempuan nggak boleh, laki-laki juga tidak boleh kita mengingkarinya. Kalau saatnya kita nggak siap di madu, bagi kaum ibu-ibu nggak siap untuk di madu, ya pribadi kita nggak siap. Jangan sampai kita menyalahkan ayat. Jangan sampai menyalahkan ayat. Kalau menyalahkan ayat bahaya nanti iman kita nanti. Apalagi kalau kita mengingkari ayat tadi. Ini ayat ini nggak cocok nih, nggak relevan. Masya Allah, nggak relevan lah. Ah, itu bahaya. Hati-hati iman kita bisa hilang. Ya. Kalau kita nggak siap di madu itu lain. Nggak siap di madu itu lain. Bahkan kata ulama tidak boleh seorang perempuan meminta cerai dari suaminya gara-gara perkara ini. Bukan suatu alasan dalam syariat untuk minta cerai gara-gara poligami. Kalau tak dikasih nafkah, alasan. Kalau suaminya zalim, sering mukul, sering menganiaya, alasan. Kalau suaminya apa? Ya, suaminya impoten, tidak kuat lagi, alasan. Tapi kalau suaminya poligami, bukan alasan. Tak diterima dalam syariat. Tapi negara akan terima. Nah, negara nggak terima. Ya, negara nggak terima. Syariat intinya tidak boleh seorang perempuan meminta cerai gara-gara itu saja. Kalau gara-gara yang lain, yang diterima oleh syariat silahkan. Maka bagusnya, nanti saya kasih solusi untuk kaum perempuan ya. Seandainya seandainya kita nggak siap, ya kita ingat bahwa suami kita ini tidak melanggar syariat. Dia nikah dengan sah nikah, tak melanggar. Kalau berzina dia lain lagi. Dia nggak berzina nikah. Tapi saya nggak siap, Ustaz. Oke, bagaimana caranya?
Nah, ini sebenarnya nggak boleh saya sampaikan buat bapak nih nggak ya? Ini rahasia ibu nih. Kalau minta cerai gara-gara itu, saya salah. Perempuan itu salah. Ya, itu ke alasan. Karena yang suami membuat tak melanggar syariat. Syariat apa yang dilanggarnya? Dia kan ngasih nafkah sama kamu. Apa? Dia kan penuhi semua kewajiban dia. Apa syariat yang dilanggarnya? Jadi kalau minta cerai gara itu, kamu salah. Perempuan itu salah. Kan caranya Pak? Pikir aja lagi ya. Jadi jangan minta cerai. Nah, ini sebaiknya baca hadis ini, jadi menahan rasa cemburu itu berat. Yang rasa cemburu adalah pahala mati syahid, dapat pahala syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, ya. Ajib ya. Bagaimana istri-istri Nabi itu? Istri Nabi ya. Masya Allah ya. Tapi mereka bagaimana orang-orang pilihan Allah pandai mencegah hati. Siapa yang lebih mulia kita dari istri Nabi? Mulia istri Nabi. Tapi istri Nabi pun ya punya, maksudnya itu mereka siap menerima perkara tadi. Jangan sampai kita menzalimi orang ya, buat makar kepada madu kita, menzalimi orang, menzalimi suami nggak boleh. Ya. Kalau nggak siap, ngadu sama Allah. Ngadu sama Allah. Nggak siapnya, Ustaz. Nggak siapnya, ya ibu menyendirinya. Ya. Menyendiri di rumah, enggak. Pokoknya saya nggak minta cerai, cuma saya nggak siap abang sentuh saya. Boleh itu, boleh. Saya nggak minta cerai. Tapi sekarang ini saya tidak siap disentuh. Kalau suami bersabar, masih dalam pernikahan. Kalau suami nggak bersabar, cerai. Artinya cerai dari suaminya, bukan dari perasaan istrinya. Ada yang memperhatikan, jadi kita juga nggak bisa menyalahkan perempuan ya. Karena apa? Karena ada hadis dalilnya. Karena ya, ketika Sayyidina Ali ingin menikah dengan perempuan lain ketika Fatimah masih hidup, Fatimah anak Nabi masih hidup, ingin dimadu oleh Sayyidina Ali, maka Fatimah ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku dengar Ali ingin nikah lagi, aku nggak siap. Ada dalilnya. Maka Nabi panggil Sayyidina Ali, wahai Ali, aku dengar engkau ingin menikah dengan perempuan lain di masa hidupnya Fatimah. Wahai Ali, ya, jangan menyakiti hati Fatimah. Barang siapa menyakiti hati Fatimah, berarti sama dengan menyakiti hatiku. Sama dengan menyakitiku, kata Nabi. Wahai Ali, semasa dia hidup, dengan dia saja. Karena kalau dia sakit, aku sakit. Rasulullah. Itu aja. Maka Sayyidina Ali selama Fatimah hidup tak pernah poligami. Setelah meninggal dia, Fatimah, baru Sayyidina Ali menikah ta'adud ya, 2, 3 poligami. Boleh perempuan itu sifat manusiawi. Nah, ya. Kalau kita tahu istri kita nggak siap, sudah bersabar aja Pak. Ya, ada dalilnya. Bersabar, enggak. Sebagian sabarnya Sayyidina Ali. Jangan minta sama Allah, ya Allah matikanlah istriku ya Allah, biar aku bisa poligami. Astagfirullahaladzim. Ya, Rasulullah dengan ibunda Khadijah, semasa hidup Khadijah tidak pernah lagi nikah dengan wanita lain. Hanya monogami Nabi. Setelah meninggalnya ibunda Khadijah, baru Rasulullah poligami. Jadi ada ulama yang mengatakan kamu boleh poligami, tapi setelah istri pertama meninggal dunia. Nah, dan dalilnya Rasulullah mulai berpoligami setelah istri pertama meninggal dunia. Ada pertanyaan Pak? Iya. Saya nanya gini, Ustaz. Tadi Ustaz bilang kan kalau ada menyampaikan saran sama pemerintah atau bagaimana, hendaklah diatur bahasanya gitu, Ustaz. Tidak boleh menjelek-jelekkan itu. Tapi saya lihat di media, terutama apalagi pemilu ini, bahkan seorang ustadz yang terkenal yang banyaklah fan-nya istilahnya itu atau pengikutnya itu menyampaikan sifatnya itu memburuk-burukan pemerintahan itu. Saya
kadang-kadang timbul jengkel ini bapak nih ustadz tapi tidak pantas dia ngomong seperti itu. Ya. Sering saya temui itu gimana tuh Pak? Ya mungkin tadi saya bilang kan mungkin cara dakwah kita berbeda-beda. Cuman yang saya pelajari, yang saya dapat dari guru-guru kami adalah seperti tadi, dakwah dengan penguasa dengan lemah lembut. Ya, dengan bahasa yang sehalus-halus mungkin. Apa yang dari Quran? Faqula lahu qawlan layyina. Berkatalah kau Musa kepada Firaun dengan perkataan yang lembut. Ya, tidak ada raja di dunia ini yang lebih buruk dari Firaun. Tetap Allah perintahkan Nabi Musa untuk berkata lembut kepada seburuk-buruknya penguasa. Sedangkan presiden kita hari ini, pimpin kita hari ini, insya Allah tidak seburuk Firaun. Ya, siapa yang mengatakan dia seburuk Firaun? Ya, tak mungkin. Ya, nggak mungkin, tak ada. Di dunia nggak ada. Ya, walaupun orang kafir pun, presiden kafir pun tidak seburuk Firaun, ya kan? Saya bilang kan, belum pernah ada dan tidak ada setelahnya pemimpin yang memutuskan memerintahkan bunuh anak baru lahir semua. Apa dosa mereka itu dibunuh? Itu Firaun tuh. Ya, maka ya anak laki dibunuh, perempuan biar hidup, anak laki yang dibunuh semua. Jadi perintahnya berkata dengan lemah lembut. Nah, kalau seandainya ada yang bertentangan dengan seperti itu, mereka berdalil lain lagi, ada dalil lain gini, yaitu pendapat kalian silakanlah. Tapi kami berpendapat seperti ini. Mungkin kita bisa berbeda pendapat dalam hal ini. Ya. Tapi perbedaan pendapat tetap tidak membuat kita pecah. Ya, kita sendiri yang rugi kan? Kita sendiri yang rugi. Saya nggak ada masalah dengan pemerintah, saya pun tak ada masalah dengan kamu. Ya, kamu amalan kamu, kami amalan kami, mereka amalan mereka. Kita sampaikan sesuai dengan ilmu yang sampai pada kita, kepahaman yang kita punya. Jadi mungkin ini trik daripada musuh Islam ya, musuh Islam adalah bagaimana kita di perang saudara, sehingga ini membenci ini, ya orang ini tadi kan ngomong buruk tentang pemimpin, ini yang kadang-kadang dia nggak ada kepentingan, tak ada bela pemimpin, tapi nggak setuju dengan caranya, sehingga ini menyerang ini, ya ini menyerang ini, kalau ini diserang maka dibalas lagi, akhirnya perang saudara. Sudahlah, beda pendapat, beda cara. Tapi kalau kami tidak setuju, dia tidak dengan itu, tidak setuju dengan cara dakwah memburukkan pemimpin, mengejek, ya, merendahkan atau menyerang pribadi, tidak setuju. Kalau yang benar adalah hak, kalimatnya hak. Sekarang ini kan kita dibakar-bakar, disobek-sobek, Nabi Muhammad kita dihujat. Nah, kalau dulu Tuhan turun tangan, Nabi Musa Tuhan turun tangan, membelah laut dan sebagainya. Sekarang kok Tuhan diam saja. Nah, yang saya tanyakan itu, bagaimana maka Tuhan sekarang membiarkan saja orang bakar-bakar Quran, sobek-sobek Quran, di hadapan orang ramai, di depan kedutaan lagi. Nah, mengapa dulu Tuhan turun tangan? Sekarang masih turun tangan juga, Pak? Sekarang kok tidak? Sekarang turun tangan juga masih ya. Sekarang Allah yang dulu adalah Allah yang sekarang, ya enggak? Allah dulu Maha Kuasa, sekarang kamu tetap Maha Kuasa. Bukan berarti Allah dulu turun tangan, sekarang Allah nggak turun tangan. Itu bukan salahnya Allah. Bukan berarti Allah lemah sekarang. Dulu Allah kuat, sekarang Allah lemah. Enggak. Ya, dulu yang buat amalan, yang buat dakwah Nabi Musa, amalannya benar. Hari ini yang buat amalan siapa? Kita yang tak benar buat amalan. Maka pertolongan Allah sesuai dengan amalan kita. Ya. Mengapa karena Allah nggak tolong kita? Mengapa kalau Allah nggak hancurkan mereka membakar Quran? Allah nggak azab langsung mereka mengejek Rasulullah? Mengapa kok? Kita kan ingin itu kan? Kalau kamu ingin seperti itu, kamu perbaiki. Amalan kita perbaiki. Ya. Allah kuat, Allah maha mampu. Ya. Jadi tidak ada hubungan. Bukan berarti Allah nggak azab mereka, kok Allah nggak tolong. Enggak, saat kitanya belum benar. Kitanya benarkan dulu. Enggak, orang Islam. Kenapa? Karena
Zaman dulu pun ada nabi digergaji. Parah lagi, nabi digergaji. Ada nabi dibunuh. Ada nabi difitnah. Ada nabi di penggal lehernya, dimasukkan dalam nampan. Kok Allah tak tolong? Bukan berarti zaman dulu Allah tolong terus, enggak ya. Semua kejadian ini adalah untuk kita. Bukan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tuh enggak pernah ditanya mengapa Allah buat, enggak pernah. Tapi kita ditanya nanti, apa kau buat ini? Ya. Jadi jangan kita bertanya mengapa Allah enggak buat, enggak. Mengapa saya enggak ditolong? Jadi bagus tanya, mengapa Allah enggak tolong kita? Mengapa Allah enggak azab mereka? Jangan tanya Allahnya, tapi mengapa saya ini enggak ditolong oleh Allah? Mengapa dulu orang ketika Islam dihina, Allah tolong orang Islam. Tapi sekarang ketika Islam dihina, kok Allah enggak tolong orang Islam? Mengapa saya enggak ditolong? Itu kita tanya. Bukan salah Allahnya, salah kitanya enggak ditolong. Pertanyaannya, insyaallah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.